Entah siapa yang salah. Saat ini kita sedang memasuki era di mana viral menjadi poin penting dan lebih diutamakan daripada pesan moral yang seharusnya menjadi nilai yang terus digaungkan. Itu waktu pas mau benar-benar lomba tuh kan tes floor sakit pikiran. Jadi itu sebenarnya bertiga kalian tuh. Tapi dipotong. Terus salahnya saya hanya butuh game teman-temannya sendiri. Meski berbagai kegiatan kontra dinilai sebagai aksi menulis online, aktivitas pembuatan video konten ini terus dilakukan. Mereka mengaku tergiur dengan pekerjaan yang hanya menggunakan satu dua jam di depan kamera bisa menghasilkan ribuan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3M, menggenggam asa, meraih cita, menuai berkah. Dalam kesempatan kali ini, saya tertarik ingin membahas, sebenarnya bukan tertarik, lebih kepada prihatin dan juga curhatan pribadi terkait dengan beberapa peristiwa serentetan bahkan ya, karena banyak sekali peristiwa ini, di mana sekarang perang nilai antara viral dan pesan moral. Mana yang harus diutamakan dan sebenarnya siapa sih biang kerok yang menyebabkan terjadinya hal yang seperti ini menjadi seolah-olah sistemik. Dari sekian banyak kasus, mulai dari Fajar Setboy, kemudian bocah NTT yang kemarin itu juara dunia ya di Olimpiade Matematika, kemudian Koriah internasional yang kemudian disawer dengan cara yang tidak sopan, mandi lumpur, dan lain sebagainya, itu menjadi persoalan yang begitu rumit gitu ya. Seolah menjadi sistemik sehingga tidak bisa dibedakan lagi sebenarnya mana sih yang salah, konten kreatornya atau netizennya. Itu menjadi kabur gitu. Kalau semisal kita menyalahkan konten kreatornya, kenapa kemudian konten-konten yang serupa, yang tidak punya pesan moral, yang hanya mementingkan ya sekedar ada, yang penting viral, tidak punya dampak sesuatu, itu menjadi tontonan yang kemudian diminati dan dipilih oleh para netizen, oleh para penonton, oleh masyarakat kita di Indonesia. Kalau itu kesalahan daripada konten kreatornya. Itu menjadi bingung gitu. Ini salah konten kreator atau salah netizen atau salah semuanya. Kalau saya rasa ini adalah ya kesalahan dari semuanya gitu. Antara konten kreator dan juga daripada netizen. Kalau kemudian bingung jadinya gitu lah. Karena saya sendiri sebagai konten kreator juga ya, ketika membuat suatu konten yang punya nilai atau dampak yang positif, ya ujung-ujungnya tidak laku. Terkadang membuat konten yang tidak ada faedahnya itu laku. Itu yang menjadi bingung gitu. Nah ini siapa yang salah gitu juga bingung. Tetapi juga tontonan yang bagus juga ya harusnya juga seorang konten kreator itu fokus terhadap sesuatu hal yang membangun. Tetapi kalau dipikir ulang juga, nah kalau terus-terusan seperti ini kan bisa bangkrut juga gitu ya. Akhirnya mereka untuk untuk membuat konten lagi itu kan tidak punya modal, akhirnya habislah di situ, semangatnya menjadi turun. Nah, harusnya antara konten kreator dan netizen atau penonton itu ya harus sama-sama bijak lah. Netizen atau penonton harus mampu memilih mana tontonan yang bagus untuk ditonton. Kreator juga harusnya mampu memilah dan memilih mana konten yang layak untuk kemudian dipublish ke umum. Jadi seperti itu. Jadi ada kerjasama yang bagus antara kreator dan juga netizen, sehingga kita tidak bisa saling menyalahkan. Oke, itu kesimpulannya. Berharap kedepannya bisa diperbaikilah agar konten-konten yang positif itu dapat dukungan penuh dari para netizen, sehingga dari kreator itu sendiri nanti tidak akan belok gitu, tidak akan belok ke kiri dan ke kanan. Kalau analogi sederhananya lah, anggap kalau jualan, kita punya warung nih semisal, warung itu sudah menyediakan menu-menu yang sehat, tetapi ketika menyediakan menu-menu yang sehat, yang
bagus, yang pokoknya yang bersih dan sebagainya itulah tidak dibeli. Sedangkan ketika menyajikan menu-menu yang ya cuma bentuknya bagus tapi isinya mengandung hal-hal yang kurang baik dan sebagainya, tapi malah justru dibeli. Nah, itu kan akhirnya si penjual ini tadi akan menyajikan jualan-jualan atau menu-menu yang tidak berfaedah. Sama dengan konten kreator. Ketika konten yang disajikan oleh kreator yang sifatnya punya nilai-nilai penting itu tidak diminati, ya akhirnya nanti ya ujung-ujungnya belok. Karena di samping juga kan kita penghasilnya itu dari AdSense. AdSense itu bergantung daripada jumlah viewer yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton ya juga turun kan omsetnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Mari kita terus kerjasama supaya nantinya bisa menghadirkan konten-konten yang punya pesan moral yang tinggi, yang bagus, tetapi juga laku di pasar. Jadi antara viral dan pesan moral itu tidak lagi menjadi problematika atau tidak lagi menjadi sesuatu hal yang harus dibimbang-bimbangkan gitu, tapi menjadi satu kesatuan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3M. Menggenggam asa, meraih cita, menuai berkah.